pergi ke atrium mengambil palas untuk membeli oleh-oleh. Assalamualaikum, mohon dibalas, semoga menjadi amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi dijual pedagang dari Pangkalan Panji. Kalau salam sudah disambangi, saya doakan semua naik haji. Mau naik haji Bapak Ibu? Mau naik haji? Sudah daftar belum? Belum? Ya kalau mau naik haji daftarlah. Kalau besok daftarnya insya Allah berangkatnya 28 tahun yang akan datang. Sabar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is tsaqalain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iqdalih. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Bapak Kabag TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, para kepala bidang yang kami hormati dan mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Para katim, karyawan dan karyawati P3K ASN seluruhnya yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah. Sungguh tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan, serta tiada suara yang paling syahdu yang patut kita lantunkan pada malam hari ini, kecuali untayan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita dapat berhimpun berbalut tali silaturahim dalam rangka khidmat Ramadan tahun 1446 Hijriah yang diisi dengan sholat isya berjamaah, tarawih witir, serta tablighan. Salawat dan salam semoga tercurah kearibaan alam, suri tauladan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, pada suatu subuh kami dengan sahabat-sahabat kami
siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kami sudah menyusun barisan rapi, tinggal lagi nunggu imam datang. Tinggal lagi kami nunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Kami ada yang nengok ke belakang, belum juga datang Rasulullah. Ada lagi yang nengok ke belakang, belum juga nampak Rasulullah. Nyaris tanduk matahari muncul dari arah sebelah timur. Hampir kesiangan, bapak-bapak. Di saat kami sedang risau menunggu kedatangan Rasulullah sang imam, alhamdulillah beliau muncul dari balik pintu masjid. Dan sudah kita ketahui, apalagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah berangkat umroh atau haji, bahwa kuburan Rasulullah SAW itulah rumahnya, itulah kamar tidurnya. Jadi dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Jadi gerangan apalah yang terjadi sehingga Rasulullah pagi itu kesiangan sholat subuhnya. Beliau masuk ke masjid, walaupun agak kesiangan, beliau tetap melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ini menandakan bahwa qobliyah subuh itu adalah qobliyah yang sangat istimewa. Boleh dikatakan sholat qobliyah subuh itu adalah sholat sunnah atau rajanya sholat sunnah rawatib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh itu nilai pahalanya, nilai fadilah keutamaannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, semua kita tahu bahwa qobliyah dan ba'diyah itu ada yang muakkad. Kalau menurut hadis riwayat Muslim itu ada 10 qobliyah dan ba'diyah, 10 rakaat qobliyah dan ba'diyah yang muakkadah. Rakaat ini qobla dhuhri, nih 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaat ini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya. 4 rakaat kan. Wa rakaat ini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah salat maghrib. 6. Wa rakaat ini ba'dal atammah, 2 rakaat sesudah salat isya. 8. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat yang muakkad berdasarkan hadis Muslim. Kalau berdasarkan hadis Bukhari ada tambah 2 lagi, yaitu rakaataini ba'dal zuhri, 2 rakaat lagi ba'da zuhur. Jadi berarti ba'da zuhur itu ada 4 rakaat, jumlahnya 12 rakaat. Selain itu adalah ghair muakkad dan bahkan tidak ada sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Hadirin dan hadirat sekalian, kembali kepada kisah tadi. Walaupun agak kesiangan, Rasulullah melaksanakan qobliyah subuh dengan cara yang ringan. Ringan maksudnya membacakan surah yang pendek. Setelah sholat qobliyah subuh selesai, Bilal iqomah. Sholat subuh dimulai. Ada satu kebiasaan yang diucapkan oleh Rasulullah sambil melihat ke belakang, dan biasanya diikuti oleh para imam-imam sekarang. Memberikan wasiat wejangan, ya, diantaranya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ada lagi hadis yang lain, istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kadang-kadang Nabi cukup singkat, sawu wa'tadilu wala takhtalifu.
luruskan, rapihkan dan rapatkan. Beliau melihat ke belakang, mengucapkan kalimat itu. Dan pagi itu beliau menambah kalimat, mohon nanti setelah sholat subuh selesai agar tetap duduk di tempat duduknya masing-masing. Pecaknya nado nasihat, kalau ya dah pecaknya nado tausiah pagi itu. Jangan dulu balik, jangan dulu pulang, kage habis tarawih ada ceramah, kayak kira itu. Bapak Ibu hadirin hadir sekalian yang saya hormati, sholat subuh dimulai. Setelah selesai sholat subuh, beliau berzikir, kemudian menghadap ke belakang. Dan para sahabat langsung berkeliling kira-kira seperti ini. Ya, tetap tempat duduknya masing-masing. Tidak berkeliling tapi seperti ini. Majelisnya kadang-kadang beliau itu dikelilingi oleh sahabatnya kalau sedang tidak habis ba'da sholat. Tapi kalau ba'da sholat ya seperti ini, Rasulullah tinggal balik ke belakang gitu ya. Tetapi misalnya pada hari-hari yang lain ya, dia pertemuan langsung sahabat mengelilingi beliau. Pagi itu beliau berbalik ke belakang, posisi sahabat jamaah seperti inilah kira-kira Bapak Ibu. Kemudian beliau berceramah, menyampaikan tausiah. Beliau membacakan kalimat syahadat, hamdalah, syahadat, dan sholawat. Setelah itu beliau menyampaikan intinya. Wahai sahabat-sahabatku, sebagaimana Allah mentakdirkan kepadaku agar aku senantiasa bangun malam, sholat tahajud. Tadi malam waktu saya sedang sholat tahajud, tiba-tiba saya diserang dengan rasa ngantuk yang amat sangat. Ngantuk nian. Bapak Ibu sekalian, kita selingi sedikit. Sifat basyariah Nabi sama dengan kita tuh ado. Ya, Nabi kita galak ngantuk, Nabi ngantuk. Ya, Nabi berumah tangga, punya anak dan istri, kita sama dengan beliau. Ya, kita galak jalan ke pasar, beliau juga pasar jalan. Kita galak bercengkrama, beliau bercengkrama. Guyon, tapi tak berlebihan. Itu sifat basyariahnya. Tadi malam saya sedang sholat malam, diserang dengan rasa ngantuk yang amat sangat. Maka aku peringan sholat dan aku tertidur di tempat sholat aku. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Namun dalam hadis ini tidak dijelaskannya tidurnya apa tengkurap apa telentang, ya. Kayak kalimatnya begitu. Aku tertidur di tempat sholat aku. Kemungkinan besar tertidur di saat duduk, ya. Seperti bapak-bapak ibu sekarang, ya. Tapi kan tidak tidur ya. Duduk beliau dan tertidur dan pulas tidurnya. Dalam tidur itulah aku bermimpi berada di sisi Tuhanku dalam keadaan yang paling sempurna. Di saat itulah Tuhanku bertanya kepadaku, Ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Muhammad, kamu tahu tidak apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Fakultu, maka ku jawab, La adri ya Rabbi, saya tidak tahu wahai Tuhanku. Setelah ku jawab tidak tahu, Tuhanku mengulangi pertanyaan yang kedua kali dengan pertanyaan yang sama. Ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Muhammad, kamu tahu tidak apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Fakultu, la adri ya Rabbi, saya tidak tahu wahai Tuhanku. Sudah dua kali pertanyaan itu ku jawab tidak tahu.
Tuhanku mengulangi pertanyaan yang ketiga. Namun yang ketiga ini, wa wada'a kaffaihi baina katifai. Sambil mengulangi pertanyaan yang ketiga, telapak tangan Tuhanku ditaruh di antara dua belikat aku. Mana tadi Bilal? Bilal, mohon kesini sebentar, mohon izin. Coba Bilal di sini ngadap ke sana lah kira-kira, sini ngadap ke sana. Nah, berapa? Bapak-bapak dan ibu sekalian, agak sedikit lagi maju. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ada disebutkan wa baina katifaihi khatamul anbiya wal mursalin. Di antara dua belikat Nabi kanan dan kiri di sini ada cap kenabian. Yang pernah melihat itu adalah pendeta Buhairo di Gaza. Waktu Nabi umur 12 tahun diajak jualan oleh pamannya Abu Thalib. Karena sudah melihat tanda-tanda kenabian, dari mulai kedatangannya dilindungi oleh awan dan seterusnya, pendeta Buhairo itu membuka baju Rasulullah yang saat itu masih kecil 12 tahun, dan ternyata ada cap kenabian. Setelah melihat cap kenabian itu, ya pendeta itu bilang, Abu Thalib, kamu jangan lamu-lamu bawa anak ini. Sungguh aku melihat tanda kenabian pada anak ini. Aku khawatir kaget diculik, dibunuh oleh orang Yahudi. Nah bapak-bapak, di cap kenabian itulah diletakkan tangan Allah. Wa wada'a kaffaihi baina katifai. Diletakkan telapak tangan Tuhanku di antara dua belikat aku, sampai aku merasakan dingin ke dalam dadaku. Dingin enggak? Dingin. Bapak-bapak, saya selingi dikit ya. Sebentar ya, sabar ya. Kita selingi sedikit. Ini adalah analogi Rasulullah mempraktikkan gitu ya. Jadi analogi Rasulullah SAW jangan dibayang-bayang bahwa Allah tuh punya tangan seperti kita, bukan. Ya, bukan seperti itu. Untuk membayangkan, menganalogikan biar jelas gitu ya. Sekali lagi jangan disamakan bahwa Tuhan tuh punya telapak tangan, bukan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum la taqduruna qadrah. Berpikirlah tentang ciptaan, jangan berpikir tentang pencipta. Ya, kalian tidak akan sanggup memikirkannya, tak akan sampai. Jadi kembali ke tadi, pas pertanyaan yang ketiga diulangi sambil diletakkan telapak tangan Tuhanku di antara dua belikat aku. Ya Muhammad, atadri fi ma yahtasimul malaul a'la. Muhammad, apakah kamu tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Saat itu aku langsung pacak jawabnya. Ya Rabbi, humul yatakallamuna fil kafarati wad darajati. Wahai Tuhanku, para malaikat itu sedang memperbincangkan tentang peleburan dosa dan peningkatan derajat. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi praktek bila sebenarnya kangen dulu kan pernah di Penais. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah dijawab ya, bahwa malaikat itu sedang memperbincangkan tentang peleburan dosa dan peningkatan derajat. Lantas Tuhanku nanya lagi sama aku, ya Muhammad, wamal kafaroti. Wahai Muhammad, apa baik yang dapat melebur dosa dan kesalahan itu? Fakultu, maka ku jawab. Yang pertama, naklul akdami ilal jamaat, pergi melangkahkan kaki menuju jamaah. Itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Naklul akdami ilal jamaat, pergi melangkahkan kaki menuju jamaah. Para penafsir hadis memberikan atau menguraikan ada 4
yang dapat melebur dosa dan kesalahan, pergi dengan melangkahkan kaki kepada jamaah. Yang pertama, pergi melaksanakan sholat Jumat. Itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Yang kedua, pergi menuju sholat berjamaah. Termasuk salah satu bagiannya dapat nih malam hari ini. Ya, yang kedua tuh. Yang ketiga, pergi menuju majelis taklim. Yang keempat, pergi menuju majelis zikir. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pergi menuju sholat Jumat. Kenapa? Karena Jumat itu adalah sayyidul ayyam, hijjul fuqara wa idul masakin. Itulah penghulunya hari, rajonyo hari, bapak-bapak. Kita manfaatkan hari itu untuk melebur dosa dan kesalahan dengan sholat Jumat. Waktu Rasulullah SAW menguraikan tentang fadilah sholat Jumat, betapa tingginya fadilah dan keutamaannya, kaum ibu ada yang seri. Ya Rasul, alangkah lemaknya dari lanang. Kata Siti Aisyah, tokohnya, ya, yang usul. Ngapo? Lemak je lanang tuh banyak nih ladang pahalo. Sekarang engkau jelaskan tentang fadilah sholat Jumat. Besar nian pahala fadilahnya. Oh, jadi kalian ingin pahala seperti kaum laki-laki ya? Iya. Masa ladang pahala untuk laki-laki baik? Kami kaum perempuan pingin juga. Kalau kalian ingin pahala seperti suamimu Jumatan, kamu tinggal rumah, jaga kehormatan diri, ya. Tatkala suamimu Jumatan, tunggu rumah, tunggu kehormatan diri, ya. Tatkala suamimu pulang ke rumah, nilai pahalamu sama dengan suamimu yang Jumatan. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, justru lebih enaklah perempuan, ya, cukup di rumah menjaga kehormatan diri, keluarga dan suami, maka nilainya sama dengan suami yang Jumatan. Bapak ibu sekalian, kemudian yang kedua, pergi menuju sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu fadilahnya tak diragukan lagi, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sholat sendirian, itu dinilainya dari A sampai Z. Diperiksa oleh malaikat itu. Dari mulai bacaannya benar apa enggak. Makharijul hurufnya benar apa enggak. Tumaninah atau enggak. Diperiksa semuanya. Semuanya betul, satu. Kalau berjamaah enggak, bisa jadi imam gak husu. Bisa jadi. Maka diperiksa baris pertama. Oh, ternyata di baris pertama banyak juga yang dah husu. Siko ada utang, siko ada janji, siko banyak tanggungan. Mikir galau, banyak dah husu. Kalau baik di barisan kedua, sama, banyak yang dah husunya. Ternyata ada di barisan belakang yang husu sholatnya. Satu orang mewakili semuanya, semuanya dinilai baik. Itulah sholat berjamaah sekalian. Yang ketiga, pergi menuju majelis taklim. Majelis taklim adalah suatu kajian Islam, pendalaman materi-materi tentang keislaman, dan itulah yang dapat meningkatkan kualitas ibadah dengan memahami ilmu-ilmu ibadah. Maka otomatis orang yang berangkat menuju majelis taklim itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan. Bapak ibu sekalian, kita gabungkan dengan majelis zikir. Majelis zikir baik itu secara struktural, ba'da sholat zikir, atau juga secara lembaga, ada majelis-majelis zikir. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis banyak sekali yang menegaskan tentang sunnahnya zikir dengan suara keras. Selama ini kan kita dengar zikir tak boleh keras-keras.
bahkan dituduh bid'ah lah, haram lah, gitu ya. Bahkan di YouTube banyak menyebar tentang haram dan bid'ahnya zikir keras, ya. Pada suatu PDWK, masih zamannya Bapak Dr. Safitri, waktu itu sedang di sebuah provinsi, gitu ya. Nggak usah saya sebutkan nama provinsinya. Di sebuah kabupaten, di sebuah provinsi, kami sekawan sekelompok sering mengusahakan untuk sholat, ya, dekat dengan masjid terdekat. Suatu subuh, setelah selesai sholat, ada pengajian, dan memang diumumkan sebelumnya bahwa habis subuh ada pengajian ba'da subuh. Ternyata benar ada pengajian, dan juga kalau saya pulang ke hotel, ya untuk apa? Juga belum pukul 6 kan, masih malam, gitu ya. Jadi kita dengerin aja tuh kuliah subuhnya. Bapak Ibu sekalian, ternyata materinya tuh cukup menarik, ya. Dia dibahas tentang tawasul. Sekarang sekarang sedang merebak sholawat bid'ah, sholawat haram di masyarakat kita. Apalagi tatkala sedang ada acara akad nikah, sholawat ini populer, padahal sholawat itu haram dan bid'ah. Itu kata dia. Wah, ini luar biasa ini. Coba kita perhatikan kata beliau. Tawassalna bismillah. Kami bertawasul dengan menyebut nama Allah. Bagus. Silakan bertawasul dengan menyebut nama Allah. Dianjurkan. Silakan. Wabil hadi rasulillah, dan bertawasul dengan petunjuk Rasulullah. Al-Quran boleh, silakan, bagus. Bertawasullah dengan petunjuk Rasulullah, dengan Al-Quran. Nah, yang membuat kacau adalah bait ketiga. Wa kulli mujahidin lillah, dan bertawasul dengan orang-orang yang jihad di jalan Allah. Tak boleh, haram bertawasul dengan manusia. Wah, ini begitu rupanya, ya. Yang lebih kacau lagi bait keempat. Bi ahlil badri ya Allah, bertawasul dengan ahli Badar ya Allah. Siapa yang mati di lembah Badar? Orang kafir. 74 orang yang mati di lembah Badar itu orang kafir. Orang Islam hanya 14 orang, itu pun banyak meninggal sudah pulang dari perang. Ini bertawasul dengan orang yang mati di lembah Badar. Makanya jamaah haji, jamaah umroh ada yang diajak ziarah ke lembah Badar. Kafir galau di situ. Gitu ya. Ini dibacakan sholawat oleh orang ahli Badar. Itu kata penceramah. Haram, tidak boleh. Gitu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud wa kulli mujahidin itu. Bertawasul dengan orang yang jihad itu bukan itu saya, tapi orang-orang Islam. Ya, maka di situ ada pendapat yang boleh tawasul dengan manusia, boleh. Bahkan kalau kita uraikan lebih jauh lagi, Rasulullah aja nyuruh, hai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin minta didoakan oleh orang yang soleh, mintalah doa kepada orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa ya Rasulullah? Wong Yaman. Carilah oleh kalian, minta doalah sama dia. Di telapak tangannya di sini ada tanda putih. Sini putih. Pecah apa tuh? Pecah kena luka bakar sembuh kan putih kan? Ya. Rasulullah sudah meninggal, ganti Abu Bakar Siddiq meninggal, ganti Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab melakukan kunjungan kerja, ya, sampai ke Yaman. Ada satu kebiasaan Umar bin Khattab, sampai ke daerah tujuan beliau masuk masjid. Tatkala di masjid ada orang yang sedang berdoa begini, kelihatan di sininya putih.
Jangan-jangan inilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni ini. Ditungguin setelah selesai sholat, doa, ditanya oleh Umar, apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Dilihatnya, siapakah engkau? Aku Umar bin Khattab. Engkau Amirul Mukminin. Maka berdirilah Uwais Al-Qarni, dipeluknya Umar bin Khattab. Benar, akulah Uwais Al-Qarni. Wahai Amirul Mukminin, dari siapa engkau tahu bahwa aku ini Uwais Al-Qarni? Dijelaskan oleh Umar, aku tahu dari Rasulullah. Dulu waktu beliau hidup, beliau pernah berkata, pernah memberikan pesan kepada kami, kalau kalian ingin minta didoakan oleh orang yang solih, minta doalah kepada orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Engkaulah orangnya. Betapa terkejutnya Uwais Al-Qarni karena memang dia pernah berangkat ke Madinah dengan tujuan ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak jadi bapak-bapak. 3 hari beliau di Madinah, Rasulullah sedang pergi, jadi tidak ketemu sebenarnya. Beliau hanya titip salam sama Aisyah, sampaikan salam dariku untuk Rasulullah. Aku tidak lama-lama berdiam di sini menunggu Rasulullah karena aku meninggalkan ibu yang sudah tua. Bapak Ibu sekalian, Uwais Al-Qarni banyak ulama menyebutkan beliau seorang waliullah. Maka bertawasul dengan orang yang soleh itu boleh. Satu kaul begitu Bapak Ibu. Jadi kembali kepada yang tadi Bapak sekalian, ya, menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis zikir itu boleh. Ya, sholawat dinagomkan, dinasyidkan seperti tadi, sholawat sufi itu boleh. Ya, jadi silahkan saja. Apalagi mampu menggetarkan hati itu boleh dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian nomor kedua dari yang dapat melebur dosa dan kesalahan adalah isbaghul wudu'i indal karihat. Menyempurnakan wudu di saat males. Tuh sekalian. Saya ulang ya. Naklul akdami ilal jamaat, pergi melangkahkan kaki menuju jamaah. Ada 4, itu ingat-ingat tuh. Menuju jamaah itu 1 sholat Jumat, 2 sholat berjamaah, 3 menghadiri majelis ta'lim, 4 menghadiri majelis zikir. Itu ya, majelis zikir terstruktur, maksurat, ba'da sholat maupun lembaga, silahkan. Ya, tuh yang keempat tuh. Nah, kemudian 2 yang pokoknya lagi, isbaghul wudu'i indal karihat, menyempurnakan wudu di saat males. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kapan posisi situasi kita kalau wudhu males? Dingin. Subuh. Ya. Bapak-bapak di sini ada dari pagar alam kan? Nah, banyak dari pagar alam. Betul ya? Bapak-bapak, lagi-lagi saya cerita PDWK. Kalau PDWK ke pagar alam, ya dulu namanya ya apa tuh? Ya diklat jarak jauh lah gitu ya. Ya, pas ke pagar alam pagi-pagi mau berwudu tuh males. Di saat males berwudu dengan sempurna dapat melebur dosa dan kesalahan. Jangankan sedang males, sedang biasa saja, luar biasa istimewanya wudu itu. Bayangkan oleh kita, Bilal bin Rabah yang berwajah negro itu pernah dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Bilal, kesini Bilal. Ada apa wahai Rasul? Bilal, apalah amal perbuatan kamu yang biasa kamu lakukan? Sungguh aku mendengarkan suara sandalmu di surga. Dengan tawadhu Bilal menjawab, tidak ada ya Rasul. Ada Bilal, nian, aku mendengarkan suara sandalmu di surga. Baru Bilal menjawab, ya Rasul, aku tidak melakukan wudhu kecuali sholat sunnah sesudahnya. Rupanya ada kebiasaan Bilal, dia rajin berwudu dan juga sholat sunnah sesudah berwudu. Namanya sholat sunnah syukrul wudu. Itu di luar di kebiasaan kita. Ini di luar biasanya tatkala kita sedang dingin sekali.
seperti nyelup ke air, menelupkan tangan ke dalam es. Bapak-bapak, saya dari SD sampai PGA itu di Jawa Barat. Waktu sanawiyah saya di Cimahi. Dari Cimahi itu naik ke atas, mungkin Pak Kakan sudah pernah ya, ke Cisarua namanya bapak-bapak. Dari Cimahi itu ke Cisarua tuh naik, bukan Cisarua Bogor, Cisarua Cimahi. Itu masa-masa kecil saya di situ, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nenek saya dengan nenek kan di sana. Kalau nenek saya mau menggorengkan nasi itu Pak, itu minyaknya yang ada dalam botol tuh dipanasin dulu, dicairkan dulu, untuk ditumpahkan gitu. Kalau minyak gorengnya dalam plastik diiris, saking dinginnya. Ya. Jadi masukkan tangan ke air di bak mandi itu seperti masukkan ke dalam air es. Saat seperti itu bapak-bapak berwudu sempurna ya, luar biasa. Itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Jadi isbaghul wudu'i indal karihat, menyempurnakan wudu di saat malas. Itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Yang ketiga, wal julusu fil masajidi ba'da sholawat, duduk di masjid setelah melakukan sholat. Itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Jangan sampai assalamualaikum berlari, bubar. Kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, waktu itu masih anak muda, diintipnya oleh Rasulullah, ditungguinnya. Dia pas dekat dengan Nabi, assalamualaikum, nak berlari, hei kayak dulu. Bacalah setidak-tidaknya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Selama membaca doa itu, itulah duduk setelah sholat. Wal julusu fil masajidi ba'da sholawat, duduk di masjid-masjid setelah melakukan sholat. Maksudnya sholat sunat lah, sholat apapun, jangan langsung lung beri. Bacalah dulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi tumakninahnya kelihatan. Itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Setelah dijawab demikian, Tuhanku tersenyum kepadaku. Sahabat-sahabatku, aku tidak bisa melukiskan dengan kata-kata bagaimana indahnya senyuman Tuhanku kepadaku. Kemudian setelah itu Tuhanku bertanya lagi, wa mad darajati ya Muhammad. Muhammad, apa baik yang dapat meningkatkan derajat? Fakultu it'amut ta'am. Yang dapat meningkatkan derajat itu adalah memberi makan. Memberi makan di sini artinya mendermakan harta, Bapak Ibu sekalian. Apapun ya jenisnya, baik itu sedekah, infak, zakat, sodako, itu merupakan berderma. Itu dapat meningkatkan derajat. It'amut ta'am. Ya jelaslah kalau orang rajin berderma otomatis naik harkat dan martabatnya. Oi lemak nian dengan mamang itu. Ngapo? Kata anak itu kan. Ngapo nak? Mamang itu kalau nyuruh aku ke warung ndak pernah nanyo sosokan. Nah gitu ya. Berarti dermawan kan, langsung otomatis tuh naik harkat dan martabatnya. Gitu. Ay dak lemak dengan mamang itu, bibi itu. Ngapo? Kalau dia nyuruh aku ke warung, sesuatu kecil pun ditanyoi, otomatis maka muncul gelar getah basah, gitu ya, pelit, medit, gitu ya, koret, itu apa lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, galak ngenju itu dapat nilai menaikkan harkat dan martabat kita. Kemudian yang kedua yang dapat meningkatkan derajat adalah wasilul arham, nyambung silaturahim. Dengan siapa? Dengan sesama muslim. Kalau dengan orang tua bukan itu silaturahim, ziarah namanya. Karena dia akhun sakik namanya. Ya silaturahim itu dengan akhul muslim. Ya suatu ketika ada orang berlebaran ke rumah saya hari kedua, hari pertama. Besoknya datang, Ustadz kemana kemarin? Kami kesini tapi Ustadz dakati. Saya bilang ziarah ke tempat orang tua. Oh sudah meninggal ya orang tua? Enggak, masih ada. Loh kok ziarah? Ya maksudnya kalau orang tua kan ziarah, mengunjungi.
Kalau ke tempat saudara itu silaturahim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dengan ahun sakik, keluarga ada pertalian darah, itu namanya ziarah. Ya, zur ghiban tazdad hubban. Kunjungi orang yang kau cintai dari keluargamu, insya Allah akan dapat menambah rasa cintamu kepadanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua tuh. Yang ketiga, walinul kalam, lemah lembut dalam berucap. Itu dapat meningkatkan derajat. Jadikanlah ucapanmu membuat orang lain senang, tenang, nyaman, dan damai. Jauhilah ucapanmu membuat orang lain dendam dan permusuhan. Jadikanlah ucapanmu membuat orang lain merasa dekat denganmu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berucaplah yang baik atau diam baik. Bapak Ibu sekalian, itu dapat meningkatkan derajat. Coba kita hitung Pak Ibu sekalian. It'amut ta'am, wasilul arham, walinul kalam. Memberi makan, menyambung silaturahim, dan menjaga lisan atau lemah lembut dalam berucap. Ternyata itu adalah kesolihan sosial. Ada satu dijawab oleh Nabi, kesolehan pribadi, wassalatu wan nasun niyam. Salat dikala orang lain sedang tidur. Itulah dapat meningkatkan derajat kita. Maka kaitannya salat tahajud itu adalah harkat dan martabatnya akan naik, maqamam mahmuda. Akan naik setingkat derajat daripada yang lain. Itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, setelah dijawab demikian, kata Nabi, Tuhanku tersenyum kepadaku. Aku tidak bisa melukiskan dengan kata-kata, begitu indahnya senyuman Tuhanku kepadaku. Setelah itu Tuhanku bertanya kepadaku, menyuruh, ya Muhammad, sal. Muhammad, memohonlah. Sal, kalau bahasa kita ini ya, sal. Itu fi'il amar. Ya Muhammad, sal. Wahai Muhammad, memohonlah. Sa'altu, maka aku memohon. Aku meminta, aku berdoa. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku melakukan amal kebaikan, watarkal mungkarot, dan meninggalkan amal kejahatan, wahubbal masakin, mencintai orang miskin, antal firoli, semoga engkau mengampuniku, wa arhamani, warhamani, dan merahmati aku. Idza aradta fitnata qaumin, apabila fitnah telah merajalela di sebuah kaum, fatawaffani ghaira maftunin, wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. As'aluka hubbaka, aku memohon cintamu, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, dan cinta kepada pekerjaan yang dapat mendatangkan cintamu. Bapak Ibu sekalian, inilah doa yang disuruh Allah kepada Nabi Muhammad dan dibacakan oleh Nabi Muhammad di hadapan Allah. Semua doa baik, semua doa bagus, tetapi doa ini ada istimewanya. Karena sekali lagi dibacakan Rasulullah di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah itu Rasulullah SAW menegaskan kepada para sahabatnya, inilah sahabat-sahabatku yang membuat aku terlambat datang sholat. Rasulullah SAW pagi itu menutup, ya ashabi hadza haqqun fa'allimuha wa durusuha. Wahai sahabat-sahabatku, amalkan ini benar-benar terjadi. Ya, hadza haqqun, ini benar-benar terjadi. Fa'allimuha wa durusuha, pelajari dan amalkan oleh kalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah,
Mudah-mudahan dengan mengambil kisah ini dapat kita i'tibari, kita amalkan dalam keseharian kita. Bagi bapak-bapak yang akan mengamalkan doa ini, boleh nanti kita sharekan. Mudah kok zaman sekarang ya. Ya, kita sharekan oleh bapak-bapak, di-sharekan di grupnya masing-masing. Sekali lagi, Nabi menutup kata-katanya dengan sangat indah. Ya ashabi hadza hakun fa'allimuha wa durusuha. Wahai sahabatku, ini ada sesuatu yang benar-benar terjadi, pelajari dan amalkan oleh kalian. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.